Saman ketoke sementing anu lah, sementing awake dhewe wis melu selawatan, bahkan Nabi ridho, bahkan Nabi marem, muga-muga entuk syafaate. Semangat awakmu lek ngono kuwi. Pancen karakter-karakter wong mlebu surga sing dadak ngopi ning neraka iku pancen ya beda, paham ra? Lho, ya semangat nek model ngono kuwi. Lho tenan lho. Iku wong sing pancen cita-citane ngrepoti Kanjeng Nabi. Loh, yakin? Mereka kita sama-sama tahu Rasulullah itu selalu diperintah oleh Allah Ta'ala, cek dulu Muhammad, cek dulu, lihat dulu, perhatikan dulu. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman fa'ahrijhu. Coba cek dulu, siapa tahu ada keimanan dalam hatinya walaupun hanya secuil. Angkat. Oh, itu berarti kan Kanjeng Nabi ngecek sih nang neraka. Yo, repot banget. Bayangkan padahal Kanjeng Nabi dawuh, ana awwalu may yaftahu babal jannah. Sing buka lawang surga pertama iku aku. Tapi Kanjeng Nabi gak mlebu-mlebu. Mergo duwe umat modele kaya aku awakmu. Cek ngopi ning neraka, wah ngosek-ngosek ning neraka. Ngrepoti Kanjeng Nabi. Ngrepoti Kanjeng Nabi. Ya gak apa-apa. Ya panjenengan piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kafi Kreatif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan menampilkan video ngajinya Gus Kautsar yang paling terbaru acara Milad ke-7 Majelis Taklim Dzikir dan Sholawat Nurus Sholah di Stadion Yosowi Langun Lumajang pada tanggal 22 Juli 2025, dan acara ini disiarkan langsung oleh channel Majelis Nurus Sholah. Oke, ini langsung saja saya tampilkan videonya, kita simak bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para bini sepuh, para kawagis, sedaya piantun-piantun agung ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus khadimu hadzal majlis Mas Saifi lan sedaya rencang-rencang ingkang berkesempatan nderekaken milad Majelis Nurus Sholah wonten dalu punika. Mugi-mugi berkah anggen kita nderekaken sholawatan, anggen kita nderekaken ngaos, nderekaken majelis. Mugi-mugi kados wau dipun dawuhaken Gus Makmun, mugi-mugi kula panjenengan estu-estu pikantuk maghfirah lan rahmah saking Allah Subhanahu wa taala. Sedaya kalepatan, sedaya kesalahan gampil dipun ngapunten kalian Allah Subhanahu wa taala. As-Sayyid Abu Bakar Syata mengatakan, faman kana misli mudhniban wa muqassira fajahu Rasulillahi qad jabaran naqsa. Siapapun di antara kita yang masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan bahkan dosa, mohon terus membangun hubungan sebaik-baiknya, membangun rasa cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah hal yang paling mudah untuk membuat dosa-dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mugi-mugi Majelis Nurus Sholah menika estu-estu istiqomah, benar-benar membawa suatu kemanfaatan, keberkahan kagem kula panjenengan sedaya, wabil khusus kagem
daerah Lumajang menika mboten namung sekedar ya Sawilangun ini, tapi Lumajang secara keseluruhan, syukur-syukur Jawa Timur, syukur-syukur Indonesia. Ingkang kawula mulyakaken Bapak saking Kemenak yang kebetulan juga Wakil Ketua PW Ansor Mas Ahmad Faisal lan konco-konco sedaya, alhamdulillah panjenengan kersa nenggani konco-konco sami nasyakuri nyelameti keberadaan majelis menika majelis kula mboten banyak dikasih tahu, tapi kula namung husnudzon datang Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini merupakan satu majelis yang membangun rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian terhadap sesama. Kula sejatose kalian Gus Makmun dugi wonten Lumajang menika rangkane ngaos kalih rencang-rencang alumni, dan itu sudah selesai tadi sore. Ketika saya mau pulang diingatkan kalau ternyata ada acara Milad Nuri Sholah di Stadion Yosawilangun. Panjen biasanya nek kula kesah ngeten iki, kalau saya keluar biasanya seringkali mendapatkan begalan di tengah jalan, tapi kula derek marem mboten napa-napa. Apapun majelis-majelis keilmuan, majelis-majelis sholawat adalah sesuatu hal yang sangat positif, khususnya untuk mengenalkan masyarakat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama is-salihin. Menjadi penting orang-orang yang masih banyak kekurangan kados kula panjenengan ngeten iki membangun rasa cinta dengan beliau-beliau. Kanten dawuh Mbah Kanjeng Nabi, kita ini akan sulit untuk memiliki kekuatan iman yang kokoh sebelum punya 3 karakter. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal untuk membuat keimanan kita tumbuh, keimanan kita semakin kuat, keimanan kita semakin muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kula dugi kesalahan kula mangan dele, malah selilitan. Nggih. Kula dadi repot kula. Ayyuhibballaha wa rasulahu. Oke, tergeter sampai lali hadisnya. Ayyagunallaha wa rasulallah wa rasulahu. Keleru aku. Ayyagunallahu wa rasulu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sampai keleru. Gara-gara selilitan pas nang tengah ya. Kita harus mulai belajar menganggap arahan-arahan, perintah-perintah, cegah-cegah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling penting untuk menjadi prioritas kita. Karena di hadis yang lain Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Bahwa keimanan kita tidak dianggap sempurna, tidak dianggap istimewa sebelum kita menganggap Allah
dan Rasulullah adalah yang paling pantas untuk kita pentingkan, untuk kita anggap penting, untuk kita hargai, kemudian kita mengaku mencintainya. Kula niku teng pundi-pundi selalu matur bahwa idza kana nisful hubbi al-ihtimam fagana nisful baki al-ihtiram. Ketika siapapun mengaku mencintai seseorang, ketika siapapun mengaku mencintai apapun, maka 50% adalah perhatian, 50% yang lain adalah memuliakan, menghargai. Karena kalau hanya sekedar menghargai saja, kalau hanya sekedar memperhatikan saja, bagaimana nasib ibu-ibu yang punya suami sangat menghargai tapi sangat perhatian tapi tidak menghargai. Perhatian tapi tidak menghargai. Bulanan masuk, semua kebutuhan ada, tapi di luar nakalnya minta ampun. Artinya apa? Ketika jenengan bersusah payah datang ke majelis-majelis seperti ini dalam rangka membangun cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi jenengan gak isyaan, ihtimamnya ada, tapi ihtiramnya gak ada. Perhatiannya ada, sampai panjenengan bersusah payah, mungkin berangkat dari tempat yang jauh, berangkat dari waktu yang sangat awal, tapi ihtiramnya nggak ada. Dan itu nggak cukup disebut sebagai cinta. Syarat kedua untuk kita pantas mengaku sebagai muhibbullah wa rasulih, pecinta Allah dan Rasulullah, maka ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika kita cocok dengan seseorang, kita mengidolakan seseorang, kita berteman dengan seseorang, kita membangun hubungan dengan seseorang, tidak ada tujuan lain kecuali dalam rangka melangkah untuk memperkuat ketakwaan di antara kita. Artinya, kita tidak boleh lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'dhuhum li ba'din aju illal muttaqin. Bahwa semua hubungan yang kita bangun hari ini terhadap siapapun, entah itu bersifat kekeluargaan, pertemanan atau yang lain, itu semua potensinya hanya akan menjadi penyesalan dan bencana di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika hubungan itu tidak berawal dan berujung Allah Subhanahu wa taala. Ketika hubungan yang kita bangun itu tujuannya bukan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas kedekatan kita, kualitas mahabbah atau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kalau memang kita pengen disebut pecinta Allah dan Rasulullah, syarat berikutnya adalah wa ayyakraha ayyauda ilal kufri ba'da idh anqadahu Allah kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Ketika kita sudah berada di titik di mana kondisi ini punya potensi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat-sangat khawatir dan tidak ingin kita akan kembali di masa-masa di mana langkah kita jauh dari sentuhan kebenaran, sentuhan arahan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, kita harus ingat bahwa la khaira fi khairin la yadum
La khaira fi khairin la yadum. Yang membedakan, kula niku temu pundi matur, Gus Makmun ini kakak saya. Bedanya saya sama Gus Makmun itu selalu baik. Nek kula niku tasik koyo jenengan, kadang-kadang api. Lah ternyata kadang-kadang api itu gak api. Yang membedakan orang itu solih atau tidak solih itu hanya konsistensi dalam kebaikan dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong apik iku gampang, tapi terus apik iku ruwete gak karuan, angele gak karuan. Kayak tadi yang dinasihatkan oleh Gus Makmun, nyambung hubungan dengan orang yang sudah lama tidak pernah menyapa kita. Kalau hati kita cocok, itu gampang. Apa maneh, mungkin ini adalah tetangga atau saudara yang tidak pernah nyapa kita, tapi hari ini dia jabatannya istimewa, tambah gampang nyambungi. Tambah gampang nyambungi. Sampeyan duwe dulur, gak tahu WA, gak tahu nyopo, moro-moro dia jadi wong sugih, sampean langsung punya inisiatif untuk nyapa. Itu gampang. Memaafkan kesalahan orang-orang yang sebetulnya kita itu cocok, itu juga mudah. Yang sulit itu adalah nyambung uang sing medot hubungan kambe awake dhewe, nyambung orang yang sudah memutus hubungan dengan kita. Dari awal kita sebetulnya nggak ada keuntungannya sama sekali. Punya saudara model kayak gitu itu, wah itu berat. Dan disinilah kesolehan, nurus solah itu diuji ya di sini ini ya. Nurus solah itu diuji ya di sini ini. Artinya apa? Ketika Rasulullah mengatakan ahsin man ahsana ilaik, itu mudah. Kalau ada orang menguntungkan untuk kita, kemudian kita, misalnya ada orang yang ketika ketemu selalu ngasih apa, selalu ninggalin apa, pas dia main ke rumah kita, kita sambut dengan sangat luar biasa, kopi keluar, teh keluar, rokok kita carikan, itu gampang. Karena memang sebelum-sebelumnya ahsana ilaik. Lah tapi kalau perintahnya wala tusik man asaak, kalau perintahnya kamu harus membalas orang yang menyakiti kamu dengan balasan yang baik, itu butuh majelis lurus sholah untuk mengantarkan kita ke surga. Lah iya, karena itu berat. Makanya saya hari ini diingatkan oleh Gus Makmun, kalau kan ket sonten pun duet. Iya, saya dengan kakak saya ini mulai sore tadi sudah duet, dan Gus Makmun dengan sangat tegas mengatakan bahwa pengen dan karep itu beda. Karena pengen itu setara dengan mimpi, sebuah harapan tanpa perjuangan, sedangkan karep itu adalah arroja. Beliau tadi malah mengatakan bahwa roja itu adalah ta'alluqul qalbi bimarhubin, tapi ma'al akhdhi fil asbab. Loh, aku itu cara dadi santri apik lho Pak, gak kaya awakmu ngono kuwi dadi santri ngowah. Loh, aku itu didhawuhi ngono aku gak iling-iling. Awakmu gak mau didhawuhi malah batin. Iki dawuh gak mari-mari nyapon. Memang kempluk iki pancen gawan, paham Pak? Wis ngono kuwi gawan, angel ngono kuwi. Artinya begini dawuhnya Gus Makmun itu, bahwa sudah, misalnya Gus Makmun tanya sama jenengan, "Sampeyan niku pengen dadi wong apik apa ora?" Sampeyan pengen dadi wong sing entuk rahmat lan maghfirah Allah taala apa gak? Lah itu enggak cukup cara Gus Makmun. Karena ketika sampeyan pengen mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah taala, kasih sayang, belas kasih, sentuhan, ampunan, maka di sana dibutuhkan karep.
Lah karep itu butuh usaha, butuh pembuktian. Bahkan kula wau ngaji, ternyata orang yang masturul fiski, orang yang kefasekannya itu tidak diketahui, dan pada akhirnya dia layak untuk dijadikan saksi, minimal saksi nikah begitu saja, maka dari masa dia tobat itu harus diuji minimal 1 tahun. Artinya gue artinya gini loh Pak, lek ono wong sing nyoto-nyoto fasek 5 menit atau setengah jam sebelum akad itu dijadikan saksi, itu gak dadi. Ngono lho maksudnya lho. Ora dadi. Ini butuh waktu untuk membuktikan bahwa ada keseriusan dalam apa yang kita harapkan, dalam apa yang kita inginkan. Tapi pun lah sampean ketoke sementing anu lah, sementing awake dhewe wis melu selawatan, bahkan Nabi ridho, bahkan Nabi marem, muga-muga entuk syafaate. Semangat awakmu lek ngono kuwi. Pancen karakter-karakter wong mlebu surga sing dadak ngopi ning neraka iku pancen ya beda, paham ra? Lho, ya semangat nek model ngono kuwi. Lho tenan lho. Iku wong sing pancen cita-citane ngrepoti Kanjeng Nabi. Loh, yakin? Mereka kita sama-sama tahu Rasulullah itu selalu diperintah oleh Allah Ta'ala, cek dulu Muhammad, cek dulu, lihat dulu, perhatikan dulu. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman fa'ahrijhu. Coba cek dulu, siapa tahu ada keimanan dalam hatinya walaupun hanya secuil, angkat. Oh itu berarti kan Kanjeng Nabi ngecek sih nang neraka. Yo repot banget. Bayangkan padahal Kanjeng Nabi dawuh, ana awwalu may yaftahu babal jannah, sing buka lawang surga pertama iku aku. Tapi Kanjeng Nabi gak mlebu-mlebu. Mergo duwe umat modele kaya aku awakmu. Cek ngopi ning neraka, wah ngosek ning neraka. Wes. Ngrepoti Kanjeng Nabi. Ngrepoti Kanjeng Nabi. Ya gak apa-apa. Ya panjenengan piye? Ya Allah. Makanya nalika Allah Subhanahu wa taala nurun ke ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kamu akan diberi hal-hal yang sangat memuaskan, sangat membahagiakan untukmu. Rasulullah malah nangis karena beliau berpikiran, saya tidak akan pernah marem, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah bahagia kalau masih ada satu dari umat saya jelungup di neraka, nyungsep. Lah iku lho. Ini generasi tukang repoti Kanjeng Nabi. Tolong jangan buat Rasulullah terhenti di pintu surga terlalu lama hanya gara-gara ulah kita. Bangun rasa mahabbah ini bil ittiba wal iktida wal itti'at, dengan usaha semampu kita, usaha semaksimal kita untuk mengikuti beliau, usaha mati-matian kita untuk menjauhi apapun yang kira-kira membuat beliau itu tidak suka. Wis pokoknya muga-muga kula panjenengan estu-estu ditakdir oleh Allah Ta'ala remen kalian bahkan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan nggih remen kalih tiang-tiang sing sae-sae. Kados dawuh Imam Syafi'i, uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim asy-syafa'ah. Kita ini mungkin hari ini belum baik, tapi walaupun kita tidak baik, walaupun kita belum baik, tapi kita akan mencoba terus mencintai orang yang baik-baik.
Siapa tahu beliau-beliau yang baik-baik berkenan untuk memberikan syafaatnya, untuk membagi keberkahannya kepada kita semua. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Dan walaupun kita ini tukang maksiat, kita ini tukang salah, tapi ya tetap dengan perilaku-perilaku yang salah, dengan perilaku-perilaku yang buruk, kita akan tetap berusaha untuk tidak suka walaupun masih melakukan. Kapan kita gak paham sampean, ya dah. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, orang-orang yang kira-kira pelaku-pelaku maksiat. Walaupun setiap hari kita ngopinya sama mereka, tapi perilaku itu tetap dalam hati kecil kita, dalam pikiran kita, ini adalah sebuah perilaku yang keliru yang akan saya usahakan untuk saya tinggalkan, walaupun hari ini alhamdulillah saya masih istiqomah. Ya dah Pak, Lah tenan, ya pancen ngono kuwi. Wis ta lah awake dhewe wis ngono kuwi, Pak. Ya Allah. Lek nek wong api-api, wong solih-solih difatihai, disungkemi, disuwuni pangestu. Ngono, Pak. Ya sebagai orang busuk loh, Pak. Ya kita-kita ini loh, kita-kita ini kalau ada beliau-beliau ya sudahlah. Misalnya ada Gus Saifi, ya wis sungkem, suwuni pangestu. Ngono kuwi ta wis. Ya sebagai orang tolol ya begitu itu yang bisa kita lakukan. Loh, ngene Pak masalahnya. Ya Allah. Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Anu Bu, pun betul saya mau pikir kuwi sapa es. Tapi aja mau bayangne kuwi bakul cilok. Oh kok kakak iki wong istimewa tenan ngawur Jok sembrono awakmu, tapi gak usah mau iling-iling. Beliau mengatakan bahwa jangan sampai Iyaka wa ta'na masyayikha zamanikum. Kamu itu jangan sampai jadi orang yang tidak memiliki rasa hormat atau bahkan mencaci maki para kiai-kiai yang ada di eramu. Masya kowe duduk wong apik, masya kowe duduk wong alim, masya kowe duduk wong ahli ibadah, tapi tolong jangan sekali-kali mencaci maki orang-orang salih yang ada di sekitar kita. Min ashkon nas ghairus salih tapi yaqa'u fi a'radis salihin. Dawe Syekh Zakaria Al-Ansari, cilaka-cilakane menungso iku durung apik, bukan bagian dari salihin, tapi ngomentari ngrasani wong-wong sing salih. Kata Abu Yazid Al-Bustami, ahbib awliya Allah liyuhibbuk. Kita ini harus belajar mencintai orang-orang salih, orang-orang yang punya potensi dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala atau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu ketika kita membangun rasa cinta kepada beliau-beliau, beliau berkenan memberikan rasa sayang dan cintanya kepada kita. Fa innallaha yanzuru ila qulubi awliyaih fala'allahu yanzuru ila ismik fi qalbi waliyih wa yaftaha qalbak wa yaghfira dzambak. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ternyata selalu memantau pergerakan hatinya para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu, la'allahu, siapa tahu Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ada nama kita di hati salah satu kekasihnya, yang kemudian membuat kita mendapatkan futuh, mendapatkan hati yang terbuka untuk menerima kebaikan-kebaikan dan menerima pencerahan-pencerahan untuk meningkatkan kualitas pribadi kita di hadapan Allah. Dan juga siapa tahu keberkahan itu semua, dosa-dosa kita di masa lampau itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya
demen kambek wong apik iku penting. Wis ora apik, ora demen. Padha. Al-Imam Abu Darda mengatakan utlubu al-ilma. Kamu itu semua harusnya jadi santri. Saya masih ingat dawuh Mbah Maimun. Allah yarham Romo Kiai Maimun Zubair. Beliau mengatakan bahwa saiki wis ono hari santri. Saiki wis ono hari santri yang sebentar lagi mungkin akan dirayakan oleh teman-teman para santri. Kalau nggak salah oleh Pak Jokowi kala itu dikasih di bulan Oktober kalau nggak salah. Yeah. Tanggal berapa Pak? 22. Tanggal 22. Dawe Mbah Maimun, menjadi santri itu tidak hanya sekedar kebanggaan, apalagi hanya sekedar slogan. Tapi jadi santri itu adalah kewajiban. Menjadi santri itu kewajiban. Dan ini sesuai dengan bahasane Al-Imam Abi Darda mengatakan utlubu al-ilma. Utlubu al-ilma. Kamu itu kalau bisa, kalau mungkin kamu harus jadi santri. Kalau memang tidak mungkin, fa in ajaztum, karena ada dari kita, karena situasi, kondisi dan lain sebagainya tidak memungkinkan untuk nyantri, maka fa'ahibbu ahlah, maka belajarlah mencintai orang-orang ngaji, orang-orang nyantri. Fa'illam tuhibbuhum, kalau memang kita tidak mampu untuk mencintai beliau-beliau itu, maka fala tubghiduhum. Kalau memang kita tidak mampu mencintai beliau-beliau yang lagi ngaji, yang lagi semangat-semangatnya ngaji, ya kalau bisa jangan sampai kemudian kita membangun permusuhan di antara kita dengan beliau-beliau itu, apalagi membangun kebencian dengan beliau-beliau itu. Punlah kula mboten perlu matur kata-kata, sing paling penting kula namung derek ndongaaken mugi-mugi kula panjenengan sedaya estu dipun tata kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kula panjenengan estu ditetesaken lari-lari sing sae, lari-lari sing purun ngaos, lari-lari sing purun dados lari-lari sing sae. Lan mugi-mugi majelis menika estu istiqomah, mugi-mugi sing sami khidmah wonten majelis menika estu dipun paringi kegambilan kaliyan Allah Subhanahu wa taala, diparingi niat sing sae, diparingi pikiran sing sae, lan mugi-mugi majelis niki terus berkembang, tambah sae. Kula ngapunten ingkang agung khususnya datang Mas Saifi kalau keberadaan atau kehadiran saya dan Gus Makmun mungkin ada yang kurang berkenan atau bagaimana, saya mohon maaf. Pokoknya sambung doa, mugi-mugi sami-sami saya ini sami-sami saged khidmah kanthi saya. Ngaten nggih, ngapunten ingkang agung, akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai ya kita nyimak ngajinya Gus Kautsar kali ini di acara Milad ke-7 Majelis Taklim, Zikir dan Sholawat Nurus Sholah di Stadion Yosowilangun, Lumajang pada tanggal 22 Juli 2025. Kalau teman-teman mau menyimak secara full lengkapnya bisa langsung di channel Majelis Nurus Sholah. Baik, semoga materi-materi yang disampaikan oleh Gus Kautsar tadi bisa menjadi tambahan ilmu dan manfaat juga untuk kita, walaupun kita menyimaknya hanya melalui YouTube saja. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nyimak video ini hingga selesai. Lebih dan kurang yang saya sampaikan di akhir video ini saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.